Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan surat Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya adalah Ihdina siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini membicarakan tentang haknya manusia. Kalau ayat sebelumnya membicarakan tentang kewajiban manusia kepada Allah dan haknya manusia dari Allah. Tetapi ayat ini adalah membicarakan tentang ihdinas siratal mustaqim. Haknya manusia untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Diawali dengan ihdina dari kata-kata hada. Hada yahdi hidayah. Hada yahdi hidayah. Ada juga yang mengatakan bahwa hada yahdi hadiyatan. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Berikanlah kami hadiah berupa petunjuk. Oke. Antara hidayah dan hadiah itu sangat relevan. Bahwa dalam diri manusia itu pasti senang ketika manusia itu mendapatkan hadiah. Mungkin kita pernah mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita karena adalah kita mempunyai prestasi. Kita dapat hadiah dari kawan karena ada ketertarikan kawan itu dengan kita. Begitu juga ketika kita itu mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah ini adalah merupakan pemberian Allah kepada manusia, kepada makhluk, karena adalah prestasinya. Prestasi apa yang diberikan oleh Allah yang berupa hidayah itu adalah prestasi spiritual. Jadi kalau saya gambarkan, manusia itu pada hakikatnya sudah punya potensi mendapatkan hidayah. Ini adalah hidayah. Karena manusia itu mendapatkan hidayah, maka dia rajin ibadah. Hidayah yang pertama adalah hidayah khissiyah, yang disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Misbah, hidayah khissiyah. Petunjuk yang berupa naluri. Seperti anak yang baru lahir itu punya naluri untuk mencari tempat minumnya. Ketika anak yang baru lahir diletakkan di atas perut ibunya, pasti dia akan mencari tempat minumnya adalah asinya, air susu ibunya. Itu adalah yang memberitahu adalah khisyah, adalah nalurinya. Yang kedua adalah hidayah akliyah. Hidayah akliyah itu adalah hidayah yang didapatkan dengan akal kita. Maka manusia yang sudah berakal akan mencari sesuatu yang terbaik, pasti itu. Yang ketiga adalah hidayah imaniyah atau yang disebut dengan fitrah. Itu pada hakikatnya adalah hidayah. Lah, kalau manusia itu mempunyai hidayah yang saya sebutkan, pasti akan melakukan ibadah. Lah, ibadah ini adalah untuk memperbanyak hidayah. Jadi proses antara hidayah dan ibadah ini selalu, saya mau ibadah karena saya mendapatkan hidayah. Ketika saya beribadah adalah untuk menguatkan hidayah. Nah, di sini inilah, maka dengan khisyah, akliyah dan imaniyah, maka manusia akan melakukan ibadah dengan baik. Oke. Ihdina, ya Allah berikanlah kami. Tadi sudah saya sebutkan siapa yang dimaksud dengan kami itu adalah manusia dan jin.
malaikat. Maka di sini inilah di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang terbaik. Maka Allah menggunakan kata-kata kami. Allah menggunakan kata-kata ini, ada keterlibatan yang lain, tapi akan berbeda dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah menggunakan dengan kata-kata itu adalah otoritas Allah sendiri. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini adalah jalan yang lurus. Kalau kita jelaskan secara detail, sirat itu artinya adalah tenggorokan. Semua yang sesuatu itu bisa masuk tenggorokan karena lurusnya. Apapun, bahkan ada anekdot, aspal bisa masuk tenggorokan, batu macam-macam bisa masuk, mobil bisa masuk tenggorokan, kalau dijual belikan makanan bisa masuk tenggorokan. Nah di sini adalah dijelaskan sebagai jalan yang luas tanpa bebas hambatan. Atau kita bicarakan tentang mungkin kebersamaannya sekarang itu jalan tol bebas hambatan. Saking luasnya, segala sesuatu bisa masuk di situ, bisa lewat di situ tanpa ada hambatan sama sekali. Saya kira untuk ayat ini kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.